Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Agustina dari Fakultas FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video membahas salah satu aspek penting dalam pengembangan diri, yaitu self awareness atau kesadaran diri. Nah, teman-teman, materi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami siapa diri kita, bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak ya, teman-teman. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu, apa sih self awareness itu? Lalu yang kedua, mengapa self awareness itu penting? Yang ketiga itu, bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri, teman-teman. Langsung saja ke videonya. Nah, apa sih self awareness? Self awareness adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali perasaan, emosi diri sendiri, pikiran dan pola pikir, nilai, tujuan, serta motivasi pribadi. Nah, orang yang memiliki self awareness bisa mengamati dirinya sendiri secara objektif, menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, serta mengendalikan respon emosionalnya dengan lebih baik. Nah, gini nih teman-teman, contoh sederhananya. Misal, kalau kamu marah karena ada orang yang mengkritikmu, lalu kamu bisa menyadari, oh, aku marah karena aku merasa direndahkan, tapi kritik ini sebenarnya bisa membantuku berkembang. Nah, itu artinya kamu sedang menggunakan self awareness ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada mengapa self awareness itu penting ya. Penting karena merupakan fondasi utama untuk memahami diri sendiri dan menjalani hidup yang lebih sehat. Nah, entah itu secara emosional, mental, dan sosial. Di sini ada beberapa alasan mengapa self awareness itu penting ya, teman-teman, bagi diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa membantu mengenali diri sendiri. Nah, dengan self awareness kita bisa memahami apa yang kita rasakan dan kenapa. Yang kedua itu kekuatan dan kelemahan diri kita, bisa tahu gitu ya, kelemahan dan kekuatan diri kita sendiri. Yang kedua itu ada meningkatkan pengendalian diri. Orang yang mudah sadar diri nih teman-teman, orang yang sadar diri tidak mudah terseret emosi negatif, terus reaktif atau impulsif. Sebaliknya mereka mampu berpikir sebelum bertindak ya. Terus yang ketiga ada memperbaiki hubungan sosial. Self awareness membuat kita lebih peka terhadap perasaan orang lain, tahu kapan harus meminta maaf atau memberi ruang, tidak memaksakan kehendak atau menyalahkan orang lain. Yang keempat, mendukung pertumbuhan pribadi. Kesadaran diri ini memungkinkan kita belajar dari pengalaman, terus kita bisa menerima kritik dengan bijak, terus berkembang tanpa merasa rendah diri. Terus yang kelima ada meningkatkan kinerja dan keputusan. Nah, dalam pekerjaan atau studi, self awareness membuat kita bisa lebih fokus, lebih mudah bekerja sama, bisa menetapkan tujuan yang realistis. Nah, seperti itu teman-teman, mengapa kita penting memiliki self awareness. Poin ketiga ini yaitu bagaimana cara kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, kuncinya itu adalah melambat sejenak, menenung dengan jujur dan berani mengamati diri apa adanya, bukan apa yang ingin kita lihat, tapi yang memang ada prosesnya. Nah, proses ini disebut self discovery atau penemuan jati diri, dan bukan sesuatu yang instan teman-teman, tapi bisa dipupuk lewat beberapa langkah berikut ini ya. Yang pertama itu ada luangkan waktu untuk refleksi pribadi, misalnya catat atau tulis apa yang ingin kamu rasakan, pikirkan dan pelajari tiap hari. Coba pertanyaan ini nih, tanyakan pada diri teman-teman, apa ya yang membuatku senang atau terluka akhir-akhir ini, lalu hal apa yang benar-benar membuatku merasa hidup.
kapan aku merasa paling tidak menjadi diriku sendiri. Seperti itu teman-teman. Yang kedua ada amati pola emosi dan reaksi. Emosi kita seperti sinyal nih teman-teman. Mengenalnya membuat kita tahu kebutuhan terdalam kita. Saat marah atau sedih, jangan buru-buru menutupinya. Coba tanyakan pada diri kita sendiri nih, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang ya? Dari mana rasa ini muncul? Seperti itu. Lalu kenali nilai-nilai hidupmu. Tanyakan pada diri sendiri lagi, hal apa yang paling aku hargai dalam hidup ini, apa yang membuatku bangga jadi diriku sendiri. Kalau harus memilih antara aman dan jujur pada diri sendiri, aku pilih yang mana ya? Nah, jadi bagaimana cara kita mengenal diri sendiri itu pasti tidak mudah ya teman-teman, tidak instan juga, pasti ada prosesnya, ada langkah-langkahnya kapan kita bisa mengenal diri kita sendiri. Tidak mudah dan tidak instan, pasti ada prosesnya.